Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Musdalifah SEMA. Aku dosen dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Halo teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai Bank Perkreditan Rakyat. Kelompoknya yang pertama ada Husnul Khotimah, yang kedua Zaki Alfira, yang ketiga Lula Zahra, dan yang terakhir ada Diana Artanti. Apa perbedaan bank umum dan bank perkreditan rakyat? Undang-Undang tentang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 jelas dikatakan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Apa itu fungsi Bank Perkreditan Rakyat? Fungsi utamanya yaitu menjalankan intermediasi atau perantara keuangan, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, baik dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya, dengan tujuan mendorong kegiatan usaha masyarakat, terutama untuk disalurkan pada usaha retail. Baik, slide selanjutnya ada apa saja usaha-usaha yang tidak boleh dilakukan. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BPR tidak diperkenankan untuk menerima simpanan berupa giro, kecuali BPR ini sudah memiliki izin usaha money changer. Yang kedua ada melakukan kegiatan usaha valuta asing atau fasilitas penukaran valuta asing. Yang ketiga ada melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking. Dan selanjutnya serta melakukan usaha perasuransian. Di pembahasan selanjutnya yaitu ada apa saja usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh BPR. BPR yaitu bisa menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam bentuk tabungan, dan deposito berjangka. Selain itu, BPR juga bisa memberikan kredit serta menyediakan pembiayaan bagi nasabah dengan prinsip bagi hasil. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis BPR. Berdasarkan data dari Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia atau Perbarindo, saat ini BPR dan BPRS di Indonesia berjumlah 1.558 yang kepemilikannya 100% Indonesia. Nah, dari jumlah tersebut, BPR dapat digolongkan dalam beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan kepemilikannya. Berdasarkan kepemilikannya, BPR terbagi menjadi dua, yaitu BPR yang dimiliki oleh pemerintah, umumnya pemerintah daerah tingkat 2, dan BPR yang dimiliki oleh swasta. Yang kedua, berdasarkan pengelolaannya. Berdasarkan pengelolaannya, BPR terbagi menjadi dua, yaitu BPR konvensional dan BPR syariah atau BPRS. Yang ketiga, berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, BPR dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah BPR Badan Kredit Desa atau BKD. BKD adalah lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah pedesaan. Namun pada tahun 1992, melalui Undang-Undang Perbankan, BKD diberikan status sebagai BPR, namun dengan karakteristik yang unik. Bank Desa dan Lumbung Desa adalah contoh jenis BPR Badan Kredit Desa. Yang kedua adalah BPR bukan Badan Kredit Desa. Contohnya adalah BPR ex LDKP atau Lembaga Dana Kredit Pedesaan, Bank Pasar, BKPD, atau Bank Karya Produk Desa, dan Bank Pegawai. Yang ketiga adalah LDKP, atau Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan. LDKP ini dapat berwujud perusahaan daerah atau PD, koperasi, perseroan terbatas atau PT, dan bentuk lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan layanan produk apa saja yang diberikan oleh BPR kepada nasabahnya. Yang pertama, ada tabungan Bank Perkreditan Rakyat. Bicara soal tabungan, ada yang menarik jika menabung di BPR, karena nasabah tidak dikenakan biaya administrasi pada saat pembukaan maupun penutupan rekening. Biaya setoran awal pun terbilang ringan, yaitu kisaran Rp10.000 sampai Rp100.000. Dan yang tak kalah menariknya adalah nasabah dapat mengambil dananya kapan saja, kecuali untuk jenis tabungan berjangka. Soal bunga tabungan, biasanya BPR akan mematok angka di kisaran 2% sampai 6% per bulan. Berbeda dengan BPR Syariah yang hanya mengenal sistem bagi hasil sekitar
75 bagi 25 atau jika dikonversi ke dalam bentuk bunga maka nilainya sekitar 5%. Yang kedua, deposito bank pengreditan rakyat. Sementara untuk produk deposito yang ditawarkan oleh BPR relatif sama dengan yang ditawarkan bank umum. Misalnya bunga deposito BPR yang ditawarkan rata-rata berada di angka 6% per tahun. Adapun skema yang disediakan mulai dari 1, 3, 6 hingga 12 bulan. Ada satu hal menarik yang ditawarkan beberapa BPR terkait produk depositonya, yaitu adanya ketentuan bahwa nasabah dapat menarik dananya kapan saja tanpa ada penalti. Yang terakhir, kredit bank pengreditan rakyat. Jika bicara produk BPR yang paling ikonik, tentu saja kredit atau pinjaman. Untuk produk kredit, boleh dibilang apa yang ditawarkan BPR cukup beragam. Semua tergantung dari inovasi BPR masing-masing. Secara umum, fasilitas kredit yang ditawarkan BPR adalah kredit usaha, kredit kepemilikan rumah, kredit usaha kecil, kredit kepemilikan tanah, dan kredit multiguna. Adapun syarat dari kredit BPR tidak jauh berbeda dengan persyaratan yang diberlakukan oleh bank umum. Baik, di slide selanjutnya ada Pakto 1988 menjadi momentum berkembangnya BPR. Berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi petani, pegawai, dan buruh yang tercekik bunga pinjaman tinggi yang diberikan oleh rentenir, akhirnya didirikanlah sebuah lembaga keuangan mikro. Lembaga yang memiliki misi mulia ini pun dibentuk di abad ke-19 atau sekitar tahun 1916 sampai dengan 1930. Dengan tampilan lumbung desa, bank tani, dan bank dagang desa. Lalu seiring berjalannya waktu, lembaga keuangan mikro itu pun bersalin rupa. Namun tetap dalam koridor yang sama, yaitu untuk melepas ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman yang menjerat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Masuki era pasca kemerdekaan, mulailah didirikan Bank Pasar dan Bank Karya Produksi Desa atau BKPD. Selanjutnya, di awal tahun 1970-an, pemerintah daerah mendirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan atau LDKP. Baru pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober 1988 atau lebih dikenal dengan istilah Pakto 1988 atau melalui keputusan Presiden RI nomor 38. Kebijakan inilah yang menjadi momentum lahirnya BPR baru, sebab kebijakan ini memberikan kejelasan tentang eksistensi dan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat atau BPR untuk melayani masyarakat golongan mikro, kecil, dan menengah. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Kini BPR terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Jumlahnya pun sudah mencapai 1.558 BPR yang tersebar di seluruh Indonesia. Posisi BPR pun kian strategis. Selain merupakan lembaga intermediasi yang sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, BPR juga merupakan lembaga keuangan yang diatur dan diawas. Itu saja video penjelasan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.